eh 42 menit yang lalu sama 12 jam yang lalu. Ini ada dua pertanyaan yang agak mirip sih sebenarnya. Dua-duanya gamer nih. Yang 42 menit yang lalu dari Mas Dandijo. Di luar topik video. Di luar topik ini ya, video yang ini ya. Kemarin saya coba main game ke server luar. Kendala yang saya hadapi adalah ping yang tinggi. Lalu ingin saya tanyakan, kenapa ada perbedaan ping server dalam negeri sama luar negeri gitu ya. Yang kedua dari Adhoy di susah banget sih namanya, di Longe. Pak mau tolong jelasin tentang paket loss. Kalau yang ini ping ya, paket loss yang ada di internet, terutama buat orang main game, kadang suka ada paket loss. Paket lossnya besar, tapi pingnya stabil. Itu gimana mekanismenya, Pak? Lalu kenapa kalau main game ada paket loss dan bikin gamenya jadi delay? Ketika browsing pakai YouTube dan lain-lain, internetnya ini kayaknya hilang atau gimana sih? Jadi paket loss besar buat game. Kalau pakai YouTube dan lain-lain aman-aman aja tuh paket lossnya. Gitu kayaknya gitu ya kalimatnya ya. Jadi ada dua hal. Satu masalah ping, dan ini kebetulan pingnya stabil. Ini juga kayaknya pingnya stabil sih. Cuman server luar sama server dalam kenapa pingnya beda gitu ya. Oke. Nah, kita akan penjelasannya sederhana aja sih sebenarnya. Saya pakai pinta aja yang gampang lah. Saya biasa nerangin pakai mind mapping, pakai gambar jadi lebih enak ngelihatnya. Oke. Ini misalnya internet. Di sini internet. Di sini server gamenya. Ini lewat router mana dulu dia nyambungnya. Oke. Terus ini kita gamernya. Ini ada ISP, ada providernya ISP, dan ini ada server game lagi tapi lokal di Indonesia. Ini yang luar negeri ya, server luar, ya, server lokal. Ini ISP, ini internet. Oke. Oh ini sorry, di sini gamer. Oke, kita nyambung ke ISP, terus kita nyambung. Ini punya sambungan ke sini, ini punya sambungan juga ke lokal lewat internet exchange. Nah, kenapa ping ke sini kenceng, kenapa ping ke sini lambat ya? Ya jelas, sederhana aja mas. Ini jaraknya lebih jauh. Jadi ke server luar negeri jaraknya lebih jauh. Ping itu sebenarnya sederhana cara kerja ping. Ping itu ngirim paket, paketnya pendek biasanya. Ini paket ping gitu ya. Ping. Ini paket ping kita kirim, oke. Lewatin ISP-nya kita. Kalau ke sini kan deket banget. Paling lewat 1-2 router aja. Oke, balik. Yang ini kan lewat banyak router. Jangan khawatir. Semua paket di setiap router akan diproses dulu. Jadi misalnya di sini ada router lagi, diproses itu paket. Ini diproses lagi di sini, proses lagi. Proses itu butuh waktu. Jalur ini juga walaupun kecepatannya kecepatan cahaya, kan kita pakai fiber optik ya, cahaya berarti kan ya. Kecepatan cahaya tuh kecepatannya jutaan kilometer per detik gitu ya. Kita coba cek kecepatan cahaya tuh berapa. Kecepatan cahaya adalah tuh, matahari ke bumi aja 8 menit. Panjang katulistiwa bumi aja 134 milisecond. Kalau dia muterin katulistiwa bumi ya. Oke, jadi dia untuk jadi kalau dia muterin bumi itu 135 milisecond. Jadi butuh waktu tetap. Yang namanya data buat dikirim butuh waktu. Yang lebih nyebelin lagi adalah waktu masuk ke router, ini router diproses dulu. Router proses, lewat lagi router lagi, proses lagi, lo emang enak.
Masuk router lagi, proses lagi. Jadi datanya paketnya dibuka sama routernya dilihat. Oh, ini mau dikirim ke sini, baru dia belokin ke sana. Gitu. Nggak bisa ceklek langsung connect, kagak. Di sini dibuka. Oh, mau masuk ke sana, kirim. Oh, mau masuk ke sana, kirim. Kan router juga sambungannya banyak ya, ke banyak router dia kan. Jadi diproses semua. Jadi di sini ada delay, di sini ada delay. Kalau lewat banyak router, delay makin banyak. Oke. Kalau pengen tahu lewat routernya berapa, gampang sih. Misalnya gini lah ya. Ini pakai traceroute kalau mau tahu, bukan ping. Jadi perintah yang kita pakai traceroute. Uts, saya gedein lah biar Anda ngeliatnya enak. Silahkan pakai traceroute. Oke, traceroute. Saya akan saya bukan gamer jadi nggak tahu. Ini misalnya paling gampang inilah detik.com. Ini kan situs Indonesia ya. Kelihatan. Ini lewatin 3 router nih. Ini belum sampai ke internet loh. Ini dari router saya masuk ke sini lewat 3 router. Nah, 6 router. 5 router, 4 router lah. Oh, sorry, yang ini adalah MikroTik yang ada di depan komputer saya. Kemudian dia masuk ke detik lewat 5 router baru connect ke detik. Oke. Dan butuh waktu 4 milisecond. Tolong dilihat referensinya di sini. Khatulistiwa 134 milisecond ya. Jadi ini 4 milisecond. Milidetik. Itu ke detik.com. Ya, cuma 6 router. Coba kita masuk ke misalnya internasional. Apa ya? Ke Rusia atau Jepang lah. Apa sih websitenya Rusia? Jangan Al-Qaeda. Apa sih yang berita Arab tuh apa sih? Kantor berita Rusia misalnya. Rusia. Kenapa saya nggak ke Amerika? Soalnya TASS namanya. Kenapa saya nggak ke Amerika? Soalnya Amerika suka pakai ini dia cache. Jadi di copy ke server lokal di Indonesia. Gitu caranya supaya orang Indonesia aksesnya kenceng. Di copy sama dia. Oke, kita ke tas.com. Kalau tas kemungkinan dia akan ada di Rusia langsung di Rusia. Tuh. Oke. Sampai ke ini provider lah. Providernya saya 9 milisecond. Nah, mulai dia matang dah ke luar negeri dia. Mulai 4 milisecond. Mabuk. Lama dia. Wish. Waduh. 16 router, 19 router, 20, wah puluhan. Dan ini liatin milisecondnya nih, milisecondnya udah naik banget. Jadi itu sebabnya karena dia harus lewat banyak router. 30 aja kagak nyampe, belum nyampe. Jadi karena harus lewat banyak router, ini diblokir nih ininya, paketnya diblokir, paket pingnya diblokir. Jadi jawaban singkatnya, ke sini bisa kenceng karena router yang dilewatin sedikit, ke sana akan lebih lambat karena router yang dilewatin banyak. Oke, beres ya, itu urusan ping. Tapi bisa stabil loh, pingnya stabil nggak masalah. Pingnya stabil. Misalnya 10 milisecond, terus itu stabil namanya. Oke, nggak berubah-ubah. Coba saya ping ke www.detik.com. Stabil banget ya. Oke kan. 4 milisecond, ini rata-rata 4 milisecond nih, kelihatan stabil dia, nggak naik turun. Kalau naik turun bermasalah lagi, itu namanya jitter, naik turun. Kita punya masalah besar kalau ada naik turun kayak gitu. Artinya rute yang dipakai buat menuju situ berubah-ubah, gitu. Jadi lewat sini, kalau ini satu rute terus, rutenya sama terus, makanya dia sama semua. Kalau dia berubah-ubah, tabel routingnya kacau, biar berubah-ubah ini bisa naik turun nih. Itu namanya jitter. Oke, dan itu bermasalah buat game segala macam, buat video bermasalah banget. Oke, beres ya. Oke, ini urusan ping selesai. Sekarang kita masuk pertanyaan yang kedua. Mana sih tadi? Wait, mana sih ini ya? Oke, paket loss.
Adhoy Delong ini, kalau dari baca dari kalimatnya, kalau nge-YouTube atau apa segala macam, paket lossnya hampir nggak ada, aman. Yang masalah kalau main game ada paket lossnya. Kalau YouTube segala macam paket lossnya dikit. Kenapa waktu main game paket lossnya gede? Nah, ceritanya gini. Ini misalnya YouTube, kasih gambar lah. Ini ada server YouTube lah gitu ya. Pokoknya server di luar lah. Apakah gak tahu dah. YouTube dan teman-temannya. Oke. Kalau kita lagi nonton YouTube atau ngambil informasi atau download software apa segala macam, informasi yang gede adalah dari sini ke sini. Oke. Jadi ada uplink, ada downlink sih sebenarnya. Ini downlink namanya, downlink. Jadi informasi dari sana ke sini gede. Dan kalau kita lihat kebanyakan provider kita, provider di internet, rata-rata ngasih bandwidth yang gede buat down ini, gitu ya. Masalahnya kalau kita main game, kita bukan down doang loh. Ini ada up-nya dari gamer ke sana. Ada uplink-nya. Ada uplink nih. Ini jadi masalah nih. Paket lossnya gede. Ini paket lossnya kecil. Berarti bandwidth yang dibuka di sini gede supaya lewatnya bagus. Ini jadi masalah, uplink-nya masalah. Kalau paket loss besar, berarti bandwidth yang disediakan provider ke kita buat uplink kecil. Kalau kecil, paket lossnya banyak paket yang nggak berhasil dikirim, gitu. Jadi misalnya dia waktu ngirim ini ada paket lagi yang mau dikirim lagi. Ini lagi ngirim nih. Jadi ada satu paket lagi dikirim ke sini ke ISP. ISP lagi ngirim nih. Kiriman belum selesai, ini udah ngirim lagi. Karena kalau lagi main game kan, kalau lagi nembak kan biasanya nembaknya banyak tuh pelurunya, banyak, berarti uplinknya banyak banget dong yang dikirim. Nah, ini belum selesai ngirim, paket baru udah masuk. Ini masih paket pertama lagi dikirim belum selesai, paket kedua udah masuk. Ini belum selesai lagi, paket ketiga udah masuk. Terus paket 2, 3, 4 itu mau dikemanain? Buang aja. Asli, buang. Jadi, itu kalau itu ada di buffernya ISP, kalau nggak berhasil dikirim, dibuang. Akibatnya jadi namanya paket loss, karena paketnya dibuang, loss, gitu. Terus akibatnya apa yang terjadi? Paketnya nggak pernah nyampe ke sono dong. Jadi pelurunya nggak nyampe ke sono-sono. Terus kepaksa dia ngirim ulang, ngasih tahu ke server, gua tadi nembak lo. Sorry. Gua tadi nembak nih, paketnya gua kirim lagi. Kirim lagi, paketnya dikirim ulang. Karena paket yang sebelumnya dibuang. Tapi waktu ngirim ulang, paket yang selanjutnya kan ketahan lagi sama paket yang lagi dikirim ulang tadi kan. Hilang lagi, loss lagi. Makanya ada masalah di uplink. Nah, caranya jadi kalau lagi main game jangan dilihat downlink doang. Lu dapat bandwidth berapa, jangan lihat itu doang. Lihat bandwidth down sama up-nya berapa. Jadi bisa dilihat sih. Misalnya IndiHome ya. IndiHome. Uplink, downlink, bandwidth, gitu caranya. Cek aja. Ada nggak ya? Oke, image. Bisa dilihat sih sebenarnya. Ada nggak? Ini dia. Nih kayak gini-gini mainnya. Jadi kelihatan unduh, istilahnya bahasa Indonesia ya. Unggah. Jadi ini kelihatan nih. Ini downloadnya 11 mega, uploadnya 1 mega. Ini IndiHome ya kayaknya. Oke. Jadi kelihatan banget, bedanya jauh banget. Downnya gede, upnya kecil. Ini yang bikin masalah. Karena dia terlalu kecil. Harus cari uplink downlink yang gedenya. Oke. Pingnya sih stabil, cuman ini karena kecil, paketnya banyak dibuang. Misalnya kalau saya pakai Moratel sih betulan.
Moratel. Mana dia? Kacau kan Moratel, sorry ya. Asli segini, asli parah, parah banget speed gue. Saya dapetnya segini sih sebenarnya. Jadi downlink sama uplinknya beda, memang lebih kecil upload, tapi tetap gede. Akibatnya apa? Paket lossnya jadi kecil. Oke, pingnya stabil, jitternya sedikit, uplink downlinknya gede, gitu. Oke, jadi kebayang kan bedanya? Itu yang menyebabkan uplink ini yang menyebabkan paket lossnya gede. Solusinya gimana? Solusi paling enak sih pindah ISP sih sebenarnya. Cuma kan nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa, di tempat itu nggak ada ISP. Jadi solusi lain adalah gini. Solusi pertama pindah ISP ya kalau bisa. Kalau bisa cari yang uplink downlinknya gede, terutama uplinknya gede, karena uplinknya yang bikin gara-gara nih. Membuat paket loss gede itu uplink sebetulnya. Nah, kalau nggak bisa pindah, kepaksa kita mainin. Jadi harus ngerti kenapa sampai paketnya itu sampai loss. Kenapa loss? Karena paket yang dikirim panjang banget di sini. Jadi ping itu paketnya kecil, ping itu paketnya pendek, cuman berapa byte ya? Pendek banget lah ping, makanya stabil dia. Karena paketnya pendek. Tapi kalau kita lagi main game, aplikasi segala, paket yang dikirim nggak sepanjang ping loh, jauh lebih panjang daripada ping. Bisa sampai 1500 byte gitu ya. Ini bisa sampai 1500 byte. Oke, paket uplinknya bisa 1500 byte. Konsekuensinya apa? Ini jadi antrian di sini jadi panjang dan paketnya bisa hilang di jalan. Nah, supaya ini bisa aman, kita harus pendekin paketnya sih sebenarnya. Kita yang pendekin. Kita bilang ke jaringannya, oke, gue mau paketnya cuma panjangnya 512 byte. Gitu. Satu paket 512 byte. Bisa. Konsekuensinya paketnya cuma sepertiga dari paket awal kan. Jadi satu paket yang tadinya 1500 dikirim 3 kali, 3 paket jadinya. Dan konsekuensinya kemungkinan buat paket lossnya jadi kecil gitu. Jadi dengan cara memperpendek paket loss bisa kecil. Oke, caranya gimana? Nah, kalau di Linux gampang, di Windows gue gak ngerti. Windows parah, Windows. If config more, makhluknya ada di sini nih sebenarnya. Ini dia. Iya bener. Ini dia. 1500 byte. Oke. MTU, maximum transmission unit 1500. Bisa nggak kita rubah? Bisa. If config, interface gue namanya apa? ENP3S0. MTU-nya kan 1500. Saya harus jadi super user dulu. Sudo MTU-nya saya rubah jadi 512. Oke, masukin password rootnya. Oke, clear layar. Jadi perintahnya tolong dilihat aja. Perintahnya cuman if config nama interface MTU 512 gitu ya. Nah, clear layar. Sekarang saya coba lihat lagi. Nih, berubah dia. Jadi paket yang dikirim maksimumnya 512 byte. Konsekuensinya paket yang hilang akan lebih sedikit. Jadi paket loss akan lebih sedikit dengan cara merubah MTU sih. Gitu. Cuman pertanyaannya, di Windows bisa kagak? Kagak ngerti dah gue. Coba lihat nih. Saya nggak pakai Windows, soalnya Windows kemampuan kayak gitu-gitu terbatas banget sih. MTU Windows bisa nggak? Windows 10 lah. Nih, how do I change MTU setting? Waduh. Nah, ini baca dah. Ini Windows 7 networking. Kayaknya nggak segampang itu deh. La ilaha illallah.
Ini lagi MT Windows Vista. Net shell. Ini dia. Oh, dari CMD nih kayaknya. CMD. Ini makanya ini perintahnya. Set. Kagak ngerti dah. Silakan Anda coba. Cuman kalau nggak bisa jangan tanya gue ya. Gue kagak ngerti. Saya lebih enak, lebih nyaman dengan Linux yang gampang banget. Ini mah ribet. Ini aja nyari harus berapa kali di Windows rese. Kalau Linux gampang, MTU Linux dapat, beres ya. Jadi cuma kayak gini doang caranya. Dengan cara itu mudah-mudahan lebih reliable. Paketnya dipendekin. Cuman kalau kita lagi transfer file jadi lebih lama karena paketnya jadi lebih banyak kan, gitu. Oke, jadi overhead komunikasinya lebih banyak sih. Cuma lebih reliable, gitu. Oke, jadi mudah-mudahan bisa memberi gambaran bagaimana caranya mengatasi paket loss tadi. Oke, ini satu video buat dua orang sekaligus nih, buat Daddy Joe sama Adoy Delonge, gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.